Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Kartikasari dari kelas Biologi 2 semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pineal. Apa itu kelenjar pineal? Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang berada di dalam otak. Kelenjar pineal memiliki nama lain yaitu kelenjar epifisiis atau biasa juga disebut dengan mata tiga. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang mirip seperti pohon cemara kecil. Dikatakan mirip seperti pohon cemara kecil karena letaknya yang berada di tengah-tengah pusat otak yang di antara talamus bulat yang bergabung. Kelenjar pineal memiliki dua jenis sel yaitu parenkim dan sel-sel neuroglia. Kelenjar pineal berperan dalam mengatur beberapa metabolisme dalam tubuh. Hormon utama yang dihasilkan dari kelenjar pineal yaitu melatonin. Melatonin merupakan hormon yang mengatur dan mempengaruhi modulasi pola tidur serta mengatur ritme harian tubuh seperti ketika cahaya memasuki retina mata dan impuls akan dikirimkan ke saraf optik menuju ke otak. Peristiwa ini disebut dengan hipotalamus. Produksi hormon melatonin dipengaruhi oleh penyinaran, di mana pada siang hari melatonin dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan pada malam hari. Namun, hormon melatonin juga memiliki penghambat dalam mempengaruhi fungsi reproduksi di beberapa mamalia seperti mengurangi produksi dan pematangan sperma, oosit, serta organ reproduksi. Melatonin merupakan antioksidan yang sangat efektif dalam melindungi sistem saraf agar terhindar dari radikal bebas seperti oksida nitrat dan hidrogen peroksida. Kelenjar pineal menghasilkan lebih banyak hormon melatonin ketika masih anak-anak. Namun, ketika seseorang telah mengalami pubertas dan beranjak dewasa, kelenjar pineal akan menyusut dan hormon melatonin yang dihasilkan lebih sedikit agar menghambat perkembangan seksual. Perkembangan kelenjar pineal mamalia telah dijelaskan pada mamalia seperti tikus, hamster, sapi, tupai, dan kelinci. Kelenjar pineal pada manusia tumbuh sampai usia 1-2 tahun saja. Setelah itu ukurannya akan tetap stabil. Namun, berat dari kelenjar pineal akan tetap terus meningkat secara bertahap dari masa pubertas hingga seterusnya. Pada tahap embrio, bagian komisura posterior yang relatif besar membentuk faktor utama dalam orientasi kelenjar. Embriologi kelenjar pineal mengalami 3 tahap, yaitu yang pertama tahap morfogenik, dan yang kedua adalah tahap proliferatif, dan yang ketiga adalah tahap hipertrofi kelenjar. Sini saya akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, tahap morfogenik. Pada mamalia, tahap morfogenik dimulai pada hari ke-12 sampai 30 pada perkembangan intrauterine. Tahap ini merupakan tahap awal di mana kelenjar pineal terletak di garis tengah diencephalon antara komisura habenula dan posterior. Pada tahap ini, faktor prekursor PAX6+ diperlukan untuk inisiasi pembentukan primordium. Sketsa pineal atau
evaginasi dan perkembangan selanjutnya dari kelenjar pineal. Gen homobox LHX9 juga berperan dalam mengontrol perkembangan kelenjar pineal. Primordium pineal berkembang dari neuroectoderm dan exoderm oval. Pembentukan awal primordium pineal terdiri dari sel-sel PAX6+ yang tersusun secara radial dengan mengekspresikan vimentin dan membelah ke dalam lumen ventricle. Pada tahap ini, reses pineal mulai muncul yang menghubungkan ke ventricle ketiga. Sekitar hari ke-40 perkembangan intrauterin terdapat epitel berlapis yang berasal dari sel ependim yang menutup primordium pineal. Epitel berlapis ini terdiri dari sel-sel morfologis bulat yang memiliki inti bulat atau oval dengan fenomena mitosis yang melimpah. Pada tahap ini, epitel pineal tidak menunjukkan perbedaan morfologi dengan neuropitel, dan batas apikalnya berbatas tegas dan dengan sedikit elemen seluler. Terdapat vaskularisasi yang luas, terutama di dasar epitel pineal, yang dimana kapiler menembus ke interior. Seiring berkembangnya berlangsung, pada hari ke-52 kehamilan, garis luar pineal tampak lebih berkembang dengan tegak lurus. Ini menunjukkan komunikasi yang luas dengan reses pineal. Kemudian epitel pineal tampak terkompresi yang menunjukkan kepadatan seluler yang tinggi. Tahap kedua, yaitu proliferatif. Selama tahap ini, migrasi prekursor seluler yang berada dengan kelenjar pineal terjadi pada masa dewasa. Tahap ini, prekursor PAX6+ menghasilkan pinealosit dan sel interstisial. Pinealosit di sini berasal dari pianeloblast dan spongioblas, di mana pineoblast dan piongoblast berasal dari epitel berlapis semu yang menutupi primordium pineal. Pinealosit yang dihasilkan terdiri dari sekitar 95% dari semua sel sampai ke tahap dewasa. Selain itu, pada tahap ini juga muncul melanosit yang berasal dari neural crest atau puncak saraf, serta fibroblast, sel endotel, dan sel mas yang berkembang dari mesenkim meningeal. Sel mikroglia mulai mengkolonisasi neuropitel pineal sebelum pinealosit berdiferensiasi pada tahap ini. Sel mikroglia tampak mengisi primordium pineal, meninges, dan juga plexus choroidalis primordium pineal. Kebanyakan mikroglia pineal mengekspresikan penanda mitosis PCNA. Ciri khas pada tahap ini ialah adanya tangki atau roset yang menunjukkan cahaya melingkar kecil dan tidak berisi. Selanjutnya, neuropitel tubulus menyatu dan didistribusi sel PAX6+ dapat mencakup sel yang tersebar. Setelah semua tahap yang telah dilalui, memungkinkan bahwa kontur kelenjar mendekati bentuk definitifnya, menunjukkan bentuk bulat kompak yang menembus ke area cerebellum. Epitel pineal tampak berkembang dengan baik pada tahap ini.
Peristiwa ini dibuktikan dengan banyaknya sel yang ditandai dengan inti yang memanjang. Wilayah bagian dalam parenkim pineal adalah zona dominan dalam hal ukuran dan ekstensi. Kemudian resus pineal sampai ke tahap menembus bagian dalam primordium pineal. Setelah morfologi dan perkembangan mikroglia telah selesai pada setiap area di otak, maka sel-sel mengalami masa istirahat. Tahap yang ketiga yaitu hipertrofi kelenjar. Pada fase ini, perkembangan kelenjar pineal telah selesai dengan dua area yang dapat dibedakan dengan jelas, yaitu zona kortikal dan medular. Dan pineloblast mulai memancarkan ekstensi saraf dan mengubah bentuk bulatnya. Pembentukan septa yang terdiri dari serat retikuler yang dibentuk dengan aliran darah yang melimpah dan pembentukan vaskularisasi yang berasal dari arteri choroidalis posterior dari arteri cerebri posterior yang mengelilingi dan menembus kapsul pineal. Drainase vena yang mengalir ke dalam pembuluh darah tebal yang telah bergabung dengan vena galen, kemudian bermuara di bagian anterior sinus lurus. Pada tahap ini pula, distribusi pigmen kelenjar dipertahankan, dan pigmen lebih sedikit ditemukan di ujung distal. Sedangkan pigmen yang lebih besar ditemukan di ujung proksimal. Pigmen kelenjar pineal mirip dengan melatonin. Kemudian kelenjar pineal dipersarafi terutama oleh saraf pineal dari ganglion cervical superior simpatis. Namun usia kehamilan di mana saraf pineal berdegenerasi belum ditentukan. Pada akhir perkembangan, kelenjar pineal dewasa dianggap sebagai organ yang relatif homogen dan mencapai panjang sekitar 7,4 mm, lebar 6,9 mm, tinggi 2,5 mm, dan volume 207 mAg atau 17,5 kali lebih besar dari volume primordium pineal. Kemudian di sini saya akan membahas tentang anatomi kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan organ yang dikelilingi oleh beberapa struktur seperti splenium dari corpus callosum di bagian atas, thalamus di lateral, dan quadrigeminal plate serta vermis cerebelli di bagian bawah, di mana semua struktur tersebut membentuk batas anatomi. Kelenjar pineal terletak tepat di atas ventricle ketiga dari spinal cord dan di antara otak kanan dan kiri. Kelenjar pineal memiliki ukuran yang kecil dengan berat hanya kurang dari 0,1 gram. Salah satu peran kelenjar pineal yaitu menghasilkan hormon melatonin, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Selain menghasilkan hormon melatonin, kelenjar pineal juga menghasilkan serotonin yang berfungsi sebagai pemberi semangat dan melakukan aktivitas pada siang hari. Sedangkan hormon melatonin memiliki fungsi sebagai konduktor, yaitu seperti mengatur dan menjaga kerja hormon, menjaga metabolisme sel, mempertahankan efisiensi dan efektivitas kerja sel. Hormon melatonin memberikan pengaruh yang kompleks pada tidur,
serta mengatur dan memberi efek meningkatkan tidur. Parenkim kelenjar pineal pada mamalia terdiri dari tali sel yang dipisahkan oleh kapiler dengan ruang perivaskuler yang cukup lebar. Pada manusia, parenkim dibagi menjadi lobulus yang dipisahkan oleh septa jaringan ikar logar yang berasal dari jaringan pial. Sebuah kapsul jaringan pial mengelilingi kelenjar pineal pada semua spesies. Pada sebagian besar mamalia seperti manusia, monyet, kuda, sapi, domba, babi, landak, kelenjar pineal memiliki bentuk seperti piramida dan terletak di bagian punggung batang otak, yaitu rostral ke colliculus superior. Namun, pada beberapa hewan pengerat, kelenjar pineal dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelenjar pineal superfisial yang terletak di permukaan dorsal otak, dan yang kedua adalah kelenjar pineal dalam yang terletak di batang otak. Kedua bagian tersebut dihubungkan melalui tangkai pineal yang sebagian besar spesies mengandung pinealosit. Kemudian saya akan membahas tentang histologi kelenjar pineal. Parenkim kelenjar pineal pada manusia secara histologinya terbentuk dari pineosit dengan sedikit adsorit sebagai jaringan pendukung. Kelenjar pineal terbagi dalam lobus-lobus yang disisipi dengan leptomeningen. Seperti bagian lain dari sistem saraf pusat, jaringan pineal juga diisolasi dari septa meningel oleh membran pembatas eksternal glial dan lamina basal. Histologi kelenjar pineal pada manusia pada dasarnya memiliki kemiripan yang identik dengan jaringan kelenjar pineal pada mamalia. Histologi kelenjar pineal tersusun oleh sel-sel saraf, sel-sel glia, dan sel sekretorik khusus atau biasa disebut dengan pinealosit. Pinealosit merupakan derivat lapisan ependimal epitalamus. Sel-sel yang berada pada kelenjar pineal terdiri atas sel gelap dan sel terang, yang dimana pada sediaan histologi pineal mamal ini, sel-sel tersebut terlihat sangat jelas. Dalam sel-sel gelap, terdapat hantaran isyarat listrik antara sel satu dengan sel lainnya, karena setiap sel saling bertautan dengan erat. Dalam kelenjar pineal, terdapat beberapa tipe sel lain yang berada di samping pinealosit, yaitu pinealosit, yang kedua interstitial cell, yang ketiga perivascular phagocyte, dan yang keempat pineal neuron, dan yang kelima adalah peptidergic neuron like cell. Yang pertama, pinealosit. Pinealosit merupakan sel-sel penyusun utama yang terdapat pada kelenjar pineal yang berfungsi menghasilkan melatonin. Pinealosit memiliki sitoplasma yang bersifat basofilik. Untuk melihat keberadaan pinealosit dapat digunakan metode impregnasi pearah dengan memberi pewarnaan khusus. Yang kedua adalah interstitial cell yang berada di antara pinealosit. Sel ini memiliki sitoplasma yang lebih gelap daripada pinealosit dan memiliki nukleus yang panjang. Yang ketiga adalah perivascular phagocyte.
merupakan sel yang berada di antara pembuluh darah pada sekitar kelenjar pineal. Yang keempat adalah pineal neuron, yang hanya ditemukan pada vertebrata tingkat tinggi. Dan yang kelima adalah peptidergic neuron-like cell, yang hanya ditemukan pada beberapa spesies. Sel ini memiliki fungsi sebagai pengatur kerja parakrin. Kelenjar pineal yang diinervasi oleh saraf postganglionik berasal dari organ efektor dari sistem saraf otonom, yaitu ganglia cervicalis superior. Akson yang merupakan serabut eferen yang ada pada retina berjalan sebagai nervus opticus menuju chiasma nervus opticus. Dari hipotalamus kemudian turun ke medula spinalis dan bermuara di saraf simpatetik preganglionik yang kemudian menginversikan ganglion vertikal superior. Pada bagian ini merupakan asal dari saraf postganglionik yang menuju pineal. Lajur inversi kelenjar pineal berkaitan dengan fungsi gonad yang disekresikannya hormon melatonin. Selanjutnya, fisiologi kelenjar pineal. Fungsi utama dari kelenjar pineal adalah menerima dan menyampaikan informasi tentang siklus terang dan siklus gelap saat ini dari lingkungan, dan memproduksi serta mensekresi hormon melatonin secara siklis pada malam hari yang disebut siklus gelap. Meskipun pada vertebrata berdarah tinggi seperti vertebrata tingkat rendah, kelenjar pineal bersifat fotosensitif, namun sifat tersebut tidak ada pada vertebrata tingkat tinggi. Pada vertebrata tingkat tinggi, cahaya yang dirasakan oleh retina bagian dalam yang mengirim sinyal saraf ke area visual otak. Namun, beberapa sel ganglion retina mengandung melanopsin dan memiliki kemampuan fotoreseptor intrinsik yang mengirimkan sinyal saraf ke area otak yang tidak membentuk citra, termasuk kelenjar pineal melalui koneksi saraf kompleks. Informasi fotik dari retina dikirim ke SCN atau suprachiasmatic nucleus, sistem penghasil ritme utama atau jam pada mamalia, dan dari sana ke hipotalamus. Ketika sinyal cahaya positif, SCN mengeluarkan asam gamma aminobutirat yang bertanggung jawab sebagai penghambat neuron yang bersinaps di nukleus paraventrikular hipotalamus. Akibatnya, sinyal ke kelenjar pineal terganggu dan melatonin tidak disintesis. Sebaliknya, ketika tidak ada cahaya atau gelap, SCN mensekresi glutamat yang bertanggung jawab atas transmisi sinyal PVN di sepanjang jalur menuju kelenjar pineal. Siklus PVN berkomunikasi dengan segmen toraks yang lebih tinggi dari kolom tulang belakang, menyampaikan informasi ke ganglion cervix superior yang mentransmisikan sinyal akhir ke kelenjar pineal melalui serat postsinaptik simpatik dengan melepas norepinephrine atau NE. NE
NA adalah pemicu pinealosid untuk memproduksi melatonin dengan mengaktifkan transkripsi mRNA yang mengkode enzim arilalkilamin N-asetil transferase atau AANAT. Langkah pertama molekuler untuk sintesis melatonin ialah yang pertama, sintesis melatonin. Di sini saya akan membahas tentang sintesis melatonin. Melatonin disintesis dalam pinealosid dari triptofan yang sebagian besar terjadi pada fase gelap. Ketika peningkatan besar dalam aktivitas serotonin, N-asetiltransferase bertanggung jawab atas transformasi 5-hydroksitriptamin menjadi N-asetilserotonin. Akhirnya, N-asetilserotonin diubah menjadi melatonin oleh asetilserotonin O-methyltransferase. Penurunan yang cepat dalam sintesis dengan pengobatan ringan di malam hari tampaknya bergantung pada proteolisis. Ketersediaan AANAT dan serotonin berperan dalam membatasi produksi melatonin. AANAT mRNA diekspresikan terutama di kelenjar pineal, retina, dan pada tingkat yang lebih rendah di beberapa area otak lainnya seperti hipofisis dan testis. Tingkat Na lebih tinggi pada malam hari, kira-kira 180 derajat, keluar dari fase dengan ritme serotonin. Ketersediaan Na dan serotonin merupakan stimulasi untuk sintesis melatonin. Melatonin dapat disintesis di tempat lain pada tubuh manusia kecuali di kelenjar pineal seperti di kulit, saluran pencernaan, retina, sumsum tulang, dan plasenta. Namun, kontribusi terhadap konsentrasi sirkulasi pada mamalia tidak banyak atau sedikit dibandingkan pada kelenjar pineal. Karena setelah pinealektomi, kadar melatonin tetap tidak terdeteksi. Yang kedua, kontrol sintesis melatonin, yaitu hormon kegelapan. Ritme produksi melatonin secara internal dihasilkan dan dikendalikan oleh jaringan interaksi gen pada SCN. Kerusakan SCN menyebabkan hilangnya sebagian besar ritme sirkadian. Irama SCN disinkronkan selama 24 jam oleh siklus gelap terang yang bekerja melalui retina. Semakin lama malam, semakin lama pula durasi sekresi. Paparan cahaya merupakan faktor yang penting yang berhubungan dengan fungsi kelenjar pineal dan sekresi melatonin. Jumlah cahaya yang dibutuhkan pada setiap spesies untuk mensekresikan melatonin itu bervariasi. Pada manusia, intensitas cahaya yang dibutuhkan pada malam hari untuk mensekresikan melatonin yaitu 25.001 UX 2500 lux penuh spektrum cahaya atau cahaya yang lebih disukai sekitaran biru 460 sampai 480 nm diperlukan untuk mensekresi melatonin di malam hari. Namun ritme sirkadian yang lebih rendah yang kurang dari 200 lux mungkin menekan sekresi. Kelenjar pineal yang dipersarafi secara utuh diperlukan untuk kesempurnaan perubahan fotoperiode
Melatonin berfungsi sebagai sinyal parakrin di dalam retina, meninggalkan fungsi retina dengan cahaya yang memiliki intensitas rendah dengan menginduksi perubahan fotomekanis dan menyediakan loop tertutup di sistem pineal retina (SCN). Dan yang ketiga adalah metabolisme melatonin. Secara disintesis, melatonin dilepaskan langsung ke sirkulasi perifer dan ke SCF dan CSF tanpa disimpan. Pada manusia, waktu yang diperlukan melatonin untuk berada di dalam darah adalah sekitar 40 menit. Kemudian dimetabolisme di dalam hati dan diubah menjadi 6-hidroksimelatonin oleh CYP1A2 dan berkonjugasi menjadi 6-sulfatoksimelatonin untuk diekskresi urin berikutnya. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.